Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat seiman dan seislam Aksofi dimanapun kalian berada? Semoga kita semua selalu berada dalam perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang etika membuang air. Buang air atau buang hajat merupakan salah satu kegiatan manusia sehari-hari. Mengenai hal ini, Islam telah mengajarkan umatnya adab-adab atau etika ketika buang air kecil ataupun besar. Berikut ini merupakan tata cara dan etika seseorang yang akan buang air besar ataupun air kecil. Yang pertama, tidak diperkenankan untuk membawa sesuatu yang bertuliskan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali ia takut bahwa sesuatu itu akan hilang. Etika yang kedua yaitu menjauh dari orang-orang, apalagi ketika dia akan buang air besar. Hal ini agar suara yang dihasilkan tidak terdengar atau bau yang ada tidak tercium. Jabir radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah perjalanan, setiap kali beliau ingin buang air besar, beliau senantiasa menjauhi hingga tidak terlihat oleh siapapun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Etika yang ketiga yaitu membaca basmalah dengan suara yang nyaring dan meminta pertolongan kepada Allah ketika akan memasuki kamar kecil. Anas radhiyallahu anhu berkata, setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memasuki kamar kecil, beliau selalu berkata, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, dengan menyebut asma Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Etika yang keempat yaitu tidak berbicara sama sekali, tidak boleh menjawab salam atau menjawab azan, kecuali apabila hal itu dilakukan dalam keadaan darurat. Misalnya, ketika dia memberikan peringatan kepada seorang buta yang sedang melewatinya, dan ia khawatir bahwa orang buta itu akan terjatuh. Jika pada saat itu ia bersin, maka ia cukup untuk mengucapkan Alhamdulillah di dalam hati. Etika yang kelima yaitu menghormati kiblat, tidak menghadap atau membelakanginya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian buang air, maka janganlah menghadap atau membelakangi kiblat. Hadis riwayat Muslim. Etika yang keenam yaitu mencari tempat yang lunak dan rendah agar terhindar dari najis. Abu Musa radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke tempat yang rendah di samping tembok lalu buang air kecil. Etika yang ketujuh yaitu tidak buang air kecil di lubang agar tidak ada makhluk yang merasa disakiti. Abdullah bin Sirjis berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang untuk buang air kecil di atas lubang. Qatadah ditanya mengenai hal itu, apa yang menyebabkan seseorang tidak boleh melakukan itu? Jawab Qatadah, lubang-lubang itu adalah tempat tinggal jin. Etika yang kedelapan adalah tidak buang air di tempat yang teduh, jalan, atau tempat orang-orang berkumpul. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jauhilah dua orang yang dilaknat oleh manusia. Para sahabat bertanya, siapa dua orang yang dilaknat itu wahai Rasulullah? Kata beliau, orang yang buang air di jalan atau tempat manusia berteduh. Hadis riwayat Muslim. Etika yang kesembilan yaitu tidak buang air kecil di tempat mandi, tidak juga di air yang tidak mengalir atau bahkan di air yang mengalir. Abdullah bin Mukhlafah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata,
Janganlah salah seorang di antara kalian buang air kecil di tempat pemandiannya, lalu ia berwudu di sana. Karena keraguan-raguan atau rasa was-was muncul dari tempat itu. Hadis riwayat Abu Daud. Etika yang ke-10 yaitu tidak buang air kecil sambil berdiri, karena hal itu bertentangan dengan etika sopan santun dan adat istiadat. Hal itu juga bisa menyebabkan percikan-percikan dari air kencing menyebar. Jika tidak ada kekhawatiran atas hal itu, maka seseorang boleh saja buang air kecil sambil berdiri. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Janganlah percaya kepada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buang air kecil sambil berdiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah buang air kecil kecuali sambil duduk." Diriwayatkan oleh An-Nasai. Etika yang ke-11 yaitu membersihkan diri setelah buang air dengan batu atau benda yang sejenis dengan itu, benda padat yang suci dan bisa menghilangkan najis, serta bukan benda yang dimuliakan. Selain itu, membersihkan diri setelah buang air juga dapat dilakukan dengan air. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 buah kuburan. Lalu beliau berkata, "Kedua orang ini disiksa. Mereka tidak disiksa karena dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak mensucikan diri setelah buang air kecil, sedangkan yang seorang lagi disiksa karena selalu bergunjing." Hadis riwayat Bukhari. Etika yang ke-12 yaitu tidak bersuci dengan tangan kanan, karena untuk menjaga tangan itu dari kotoran. Abdurrahman bin Zaid menceritakan, suatu ketika Salman ditanya, "Nabi kamu telah mengajarkan segala hal termasuk kotoran." Salman menjawab, "Benar, beliau melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air, bersuci dengan tangan kanan, bersuci dengan paling sedikit 3 batu, dan tidak bersuci dengan benda najis atau dengan tulang." Hadis riwayat Muslim. Etika yang ke-13 yaitu mengusap tangan dengan tanah usai bersuci atau membilasnya dengan sabun dan sejenisnya. Hal itu dimaksudkan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak buang air, aku membawakan beliau air dalam wadah besi atau kulit. Beliau bersuci dengan air itu, lalu beliau membasuh tangan beliau dengan tanah." Hadis riwayat Abu Daud. Etika yang ke-14 yaitu membilas kemaluan dan celana atau pakaian dengan air setelah buang air kecil. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan rasa was-was. Jika kemudian seseorang menemukan sesuatu yang basah, ia bisa berkata, "Ini adalah bekas siraman air." Hakam bin Sofyan radhiyallahu anhu berkata, "Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buang air kecil, beliau selalu berwudu dan menyirami pakaian beliau dengan air." Hadis riwayat Abu Daud. Dan etika yang terakhir adalah mendahulukan kaki kiri ketika memasuki kamar kecil dan mendahulukan kaki kanan ketika akan keluar dari kamar kecil. Setelah itu, mengucapkan "Ghufranaka", artinya, "Aku memohon ampunanmu." Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar dari kamar kecil, beliau selalu berkata, "Ghufranaka", artinya, "Aku memohon ampunanmu." Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah pembahasan tentang etika membuang air. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, share, dan hidupkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia Islam.
Jika ada salah ataupun hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.